Harga emas sentuh level 26 atau 2677 dan semakin dekat dengan all time high 2685. Figur apa yang menggerakkan market? Karena sampai tadi malam kita tidak melihat ada data ekonomi yang sangat signifikan, baik itu dari Amerika ataupun dari sektor lain. Tapi ada kabar yang cukup bagus dari China. Lagi-lagi China kembali menjadi fokus para investor, dan sebelum itu ada hal yang juga harus kita update terkait dengan data inflasi Inggris. Ya, seperti kemarin kita sudah mendapatkan kalimat dari Menteri Keuangan kurang lebih di hari Sabtu terkait dengan press conference bahwa mereka akan melakukan pertimbangan terkait dengan stimulus fiskal yang dicanangkan oleh pemerintah untuk menangani 4 sektor yang menjadi prioritas. Salah satu adalah terkait dengan perumahan ataupun properti, yang kita tahu bersama bahwa ini memang selalu mengganggu keyakinan dari para investor untuk berinvestasi di China akibat dari gangguan sektor properti yang sudah mengakar atau bahkan bisa dibilang sudah terlalu lama untuk didiamkan. Nah, dari hal tersebut, akhirnya muncul dengan kebijakan moneter dari PBOC, kemudian disusul dengan kebijakan fiskal dari pemerintahnya. Hanya saja, sampai detik kemarin kita sempat dapatkan kekecewaan, yaitu kaitannya tidak ada angka spesifik. Nah, padahal kemarin juga sudah diumumkan. Malam hari, kita sudah mendapatkan angka sekitar 6 triliun yuan dengan format yaitu obligasi. Ya, obligasi untuk ultra panjang ataupun jangka waktu yang cukup panjang, yaitu kurang lebih 3 tahun ke depan. Nah, dalam hal ini sebetulnya itu harusnya sudah cukup, karena angka 6 triliun itu berarti lebih tinggi daripada ekspektasi yang hanya 2 triliun. Hanya saja kenapa market kecenderungannya agak relatif tertahan atau mungkin terbatas kenaikannya, semua itu dikarenakan masih ada keraguan apakah itu cukup, apakah itu memang akan direalisasikan atau tidak. Dan mengingat hal tersebut, saya ingatkan kembali bahwa kita masih tetap harus tunggu sampai ke akhir Oktober, karena ada agenda penting di situ, yaitu kaitannya dengan Kongres Rakyat Nasional. Ya, kemungkinan bagi saya sih itu adalah legitimasi saja. Sementara kalau pengumuman yang sudah dilakukan dalam sepanjang 1 minggu terakhir, harusnya itu adalah menjadi pemicu ataupun pelecut bagi keyakinan atau optimisme pasar. Nah, satu hal lagi yang ditambahkan adalah, tadi malam saya sempat mendapatkan satu informasi, yaitu terkait dengan besok, kurang lebih di hari Kamis pagi hari, kita akan dapatkan lagi dengan press conference ada dari 3 pihak di sini, yaitu ada Kementerian Perumahan, lalu Kementerian Keuangan, plus juga PBOC, yang diperkirakan akan membahas terkait dengan kestabilan dan juga kesehatan pasar properti ataupun pasar perumahan. Ya, kita tinggal tunggu saja teman-teman. Pada dasarnya ini adalah poin utama yang sebetulnya ditunggu-tunggu oleh pasar, kira-kira apa yang akan dilakukan, karena ini memang menyangkut gagal bayarnya developer waktu itu, dan sampai 2 atau bahkan lebih ya developer yang bisa dibilang terkenal ataupun cukup besar di China. Nah, otomatis ini adalah waktunya pemulihan yang ditenggarai. Mungkin bagi pasar ini adalah penentu apakah memang ada keseriusan dari pemerintah untuk menangani ekonomi atau tidak. Tentunya hal tersebut akan kita dengarkan besok. Nah, kemudian harga minyak yang ternyata tergerus sampai level di bawah $70. Kalau Anda ingat dengan video kemarin, saya sempat mengatakan ada kemungkinan potensi 68 atau bahkan $67. Ya, tadi malam dia sempat turun sampai level $69. Kali ini dia tetap bertahan di level 70, dan bagi saya alasan utamanya tetap masalah geopolitik yang tidak terlalu, bisa dibilang tidak terlalu panas ya, kalau kita kaitkan dengan apa yang diumumkan oleh Israel kemarin. Mereka tidak ada rencana untuk menyerang fasilitas minyak dari Iran, mereka akan mengarah ke militer. Satu poin di situ bagi saya itu adalah sedikit mereda, artinya tidak ada kecemasan yang berlebih terkait dengan gangguan pasokan. Nah, tapi ya kalau di lain sisi tentunya itulah poin yang menurut saya masih meliputi ketidakpastian, karena suatu waktu Iran ataupun Israel masih bisa berperang. Nah, tapi ya at least tidak ada gangguan untuk pasokan ya. Kemudian ya kita bicara tentang apa yang terjadi pada OPEC kemarin, yaitu menurunkan proyeksi dari pertumbuhan permintaan global, dan itu salah satunya adalah dipicu oleh lemahnya permintaan China. Bahkan ya ini juga masih tetap dalam penekanan ya, karena mereka melihat ada permintaan minyak dari China yang masih tetap di bawah ekspektasi. Padahal sebelumnya diperkirakan untuk tahun 2023 saja itu sempat kita melihat 70% lah ya, itu kurang lebih 70% permintaan China itu berpengaruh secara global. Sementara untuk tahun ini diperkirakan hanya sekitar 20% saja. Jadi dampaknya cukup signifikan memang, sehingga akhirnya kita melihat belum ada pulih sama sekali dari permintaan China. Ya, walaupun tadi kita sudah lihat terkait dengan stimulus yang kemungkinan akan menopang ataupun mendorong ekonomi, seharusnya secara bertahap itu akan memulihkan keadaan
dan akhirnya memulihkan juga tingkat permintaan. Tapi ya itu perlu waktu, sehingga akhirnya pasar cenderungnya adalah masih bersikap negatif terlebih dulu. Tapi mungkin ini adalah kesempatan. Jadi kalau misalkan pun harga minyak kembali turun ke level $65, saat itu adalah satu nilai positif ya untuk kesempatan yang bisa dimanfaatkan sampai 3 bulan ke depan. Kemudian dari Fed Speaker ada satu hal yang cukup mengganggu, yaitu terkait dengan pernyataan dari Mary Daly, Presiden Federal Reserve dari San Francisco. Dia sebetulnya kalau kita lihat dari uraian-uraian ataupun pernyataannya, kecenderungannya masih relatif sama dengan mayoritas para pembuat kebijakan yang sebelumnya muncul. Jadi pada dasarnya, semua ini masih meyakini bahwa inflasi masih bisa turun sesuai dengan target, dan menurut Daly, Fed masih tetap harus waspada karena bisa saja ini belum menjadi jaminan bahwa inflasi akan turun secara berkelanjutan. Yang kedua, terkait dengan pasar tenaga kerja yang cukup baik, yang cukup optimis juga, masih dalam kategori atau kondisi pasar kerja yang penuh. Nah, tapi catatan di sini adalah kalau kita kaitkan dengan kalimat yang disampaikan, yaitu jika perkiraan atau proyeksi Fed terpenuhi, maka hanya akan ada 1-2 kali penurunan suku bunga di tahun ini. Oke, garis bawahi 1-2 kali penurunan. Kalau kita kaitkan dengan pertemuan Fed, karena sisanya hanya di bulan November dan juga bulan Desember. Artinya kalaupun misalkan 2, ya memang itu maksimalnya. Sesuai dengan dot plot yang dicapai ataupun disepakati di kurang lebih pertemuan FOMC September kemarin. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan 1 kali penurunan, berarti pertanyaannya adalah apakah hanya November saja atau hanya Desember saja? Ya, ini kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Raphael Bostic sebelumnya juga, bahwasanya mereka menilai ada kemungkinan karena faktor NFP atau data pekerjaan yang relatif penuh, otomatis mereka tidak melihat urgensi untuk melakukan penurunan suku bunga agresif, tapi juga kalau sampai data ekonomi yang berikutnya masih tetap kuat, maka diperkirakan Fed hanya akan menurunkan 1 kali saja, dan itu berarti akan ada potensi jeda. Ya, garis bawah ya teman-teman, jeda ini bukan berarti berhenti, melainkan hanya rehat sejenak. Mereka mungkin akan memantau lebih lanjut terkait dengan data ekonomi. Tapi kalau mengingat dengan apa yang disampaikan oleh Powell dan kawan-kawan, sebetulnya mereka tidak bisa melihat atau menilai hanya dari satu titik data. Jadi kalau misalkan November kemarin yang relatif melonjak sampai 2,54, kemudian kita kaitkan dengan inflasi yang 2,4%, turun dari 2,5%, harusnya kita bicara tentang faktanya, yaitu kaitannya mereka masih tetap harus menurunkan suku bunga karena ada proses ataupun progres yang menunjukkan inflasi tetap turun. Jadi beberapa atau mayoritas dari para pejabat Fed masih meyakini bahwa Fed masih bisa tetap turunkan suku bunga di bulan November dan juga bulan Desember. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Daly ataupun Bostic yang menganggap bahwa ada potensi juga untuk jeda. Ya, apapun itu, semua akan tergantung dari data ekonomi. Kemudian dari BOJ, yang ternyata menurut Seiji Adachi mengatakan BOJ tidak punya agenda khusus kapan akan melakukan kenaikan suku bunga tambahan. Ini kaitannya dengan ekspektasi market yang memperkirakan dari sisa 2 kali pertemuan ada 1 kali kenaikan ataupun potensi kenaikan suku bunga dari BOJ. Ya, ini kaitannya dengan pertemuan-pertemuan tersisa. Biasanya orang akan berpikir bahwa ini adalah kesempatan atau tidak sama sekali. Nah, bagi Seiji Adachi, BOJ tidak bisa memberikan gambaran ataupun janji bahwa mereka akan melakukan kenaikan suku bunga lebih lanjut. Tapi yang jelas semua bergantung pada data. Jadi mereka akan mencermati data ekonomi terutama terkait dengan ekonomi real. Apa itu? Salah satunya, kalau saya pegangannya adalah dari apa yang sempat disampaikan oleh Katsuo Ueda, Gubernur BOJ, yaitu dari sejak awal tahun BOJ selalu menekankan terkait dengan tingkat permintaan. Jadi tingkat permintaan domestik ini yang akan memicu inflasi yang tinggi. Sementara bagi mereka, kenaikan inflasi sebelumnya itu hanya dikaitkan dengan harga energi. So, kalau misalkan lihat dari yang sekarang terjadi, menurut Adachi, setelah mereka melakukan kenaikan suku bunga, data-data ekonomi cenderung positif dan itu adalah dampak dari kenaikan suku bunga. Sehingga, kemungkinannya, kalau kita lihat, memang inflasinya naik secara stabil itu diakibatkan oleh tingkat permintaan domestik. Nah, tapi ada satu hal juga yang harus menjadi catatan, yaitu tingkat upah. Nah, ini juga agak krusial karena tahun lalu, sebetulnya pemicu untuk kenaikan suku bunga di bulan Maret tahun 2024 itu adalah pertama kalinya negosiasi tingkat upah dari para buruh di Jepang dan juga asosiasi pekerja di Jepang terhadap dengan asosiasi pengusaha mencapai kesepakatan untuk mendapatkan kenaikan upah.
Jadi garis besarnya adalah kenaikan upah yang stabil ataupun yang konsisten, itu yang diinginkan oleh BOJ, sehingga memiliki alasan untuk kembali menaikkan suku bunga. Ya, kita tinggal tunggu saja. Tapi yang jelas, informasi terakhir yang saya dapatkan ada kesepakatan ataupun harapan, lebih tepatnya, dari partai buruh di sana ataupun asosiasi buruh yang mengharapkan akan terjadi ataupun kesepakatan kembali untuk kenaikan sekitar 5% atau lebih dari kenaikan upah. Nah, dari UBS, mereka memperingatkan investor untuk berhati-hati menjelang semakin dekatnya pemilu Amerika. Ya, ini kaitannya dengan 3 minggu ke depan kita akan berhadapan dengan Pilpres Amerika, sekaligus pemilihan secara umum siapa yang akan memegang nantinya Senat dan juga DPR. Nah, dalam hal ini, menurut UBS, investor patut waspada karena adanya ketidakpastian. Semakin dekat, biasanya akan semakin besar ketidakpastian. Untuk sementara, jajak pendapat baik itu dari ABC News ataupun dari CBC News menunjukkan angka yang relatif hampir sama, dan itu adalah keunggulan tipis yaitu dari Kamala Harris. Nah, berarti ya kita bilang ini mungkin gejala yang mungkin mereka masih belum bisa menentukan arahnya ataupun siapa yang akan mereka dukung. Nah, sementara dari NBC News justru menunjukkan angka yang relatif berimbang. Ya, kita tinggal tunggu saja teman-teman. Yang jelas dari sekitar apa yang terjadi di 1 atau 2 minggu terakhir menjelang Pilpres, biasanya akan ada gejolak pasar yang mungkin akan tidak mungkin tidak bisa diperhitungkan. Tapi yang jelas itulah volatility-nya. Nah, sementara yang perlu saya ingatkan lagi adalah agenda dalam akhir bulan sampai ke awal bulan, baik itu di akhir Oktober sampai ke awal November sebelum Pilpres atau selain Pilpres, adalah agenda-agenda data ekonomi yang cukup penting. Ada data PCE, kemudian ada juga terkait dengan Kongres Rakyat Nasional China, dan kemudian data non-farm payroll di awal bulan, dan juga terkait dengan FOMC meeting yang cukup berdekatan dengan Pilpres Amerika. Apakah kali ini kita akan dapatkan volatility yang bisa menekan kepada US dollar? Ya, belum tentu juga. Tapi apakah akan menguatkan? Juga belum tentu. Sehingga itulah yang kita sebut dengan volatility dikarenakan ketidakpastian. Oke, economic data untuk hari ini sudah muncul dengan CPI Inggris dengan angka 0%. Ini adalah basis bulanannya dari 0,3 turun ke 0%. Kemudian juga dari basis tahunan, ternyata turun ke 1,7% dari ekspektasi 1,9%. Kalau Anda ingat apa yang kemarin saya sampaikan, termasuk juga di hari Senin, saya bilang bahwa kemungkinan ponselnya akan naik kemudian turun, terutama setelah data inflasi. Dan itulah yang terjadi hari ini. Kita sudah melakukan pound sterling turun di bawah 1.300 kembali, setelah sebelumnya sempat naik ke 1.3130-an ya, atau 1.3120-an. Nah, cuman di sini apakah langkah berikutnya akan terjadi penurunan lebih lanjut? Yang jelas, apa yang terjadi pada inflasi dengan lemahnya inflasi ini berarti ada tekanan untuk BOE kembali menurunkan suku bunga. Dan itu artinya negatif untuk pound sterling. Sama halnya dengan besok kita akan lihat dari ECB yang kemungkinan akan menurunkan juga 25 basis point. Mereka sudah fix, tapi juga sebelum atau beberapa jam sebelum pengumuman tersebut akan dirilis juga dengan inflasi zona Eropa. Bagi saya, topik utama untuk besok bukanlah terkait dengan berapa besar atau berapa yang akan dilakukan di hari itu, atau akan turunkah atau tidak, ya, melainkan apa yang akan disampaikan oleh Christine Lagarde terkait dengan respon ataupun reaksi bank sentral setelah penurunan suku bunga besok hari.